Pulau Madura dikenal dengan julukan Pulau Garam, dengan mataharinya yang menyengat dan tanahnya yang menantang. Di bawah terik matahari yang sama, tanaman-tanaman jagung, singkong, tembakau mereka berdiri tegak. Pernahkah kalian bertanya bagaimana bisa di tengah kondisi yang tampak gersang, dari mana mereka mendapatkan kekuatan untuk tumbuh? Dari mana datangnya energi mereka? Siapkan artikel terkait materi ini. Siapkan sebanyak-banyaknya agar kalian dapat menemukan jawaban dari permasalahan yang disajikan dalam pembelajaran kali ini. Pernahkah kita berpikir siapa sih sebenarnya pahlawan kita yang membiarkan kita bernafas 24 jam? Ya, salah satunya yaitu pepohonan di sekitar kita. Mereka menghasilkan oksigen dari proses fotosintesis. Ingin tahu kelanjutannya dan ingin tahu bagaimana sih dampak dari pencemaran lingkungan terhadap kualitas fotosintesis itu sendiri? Sebelum masuk ke paparan ini, simak baik-baik video ini. Fotosintesis merupakan proses kimia di mana tumbuhan menciptakan karbohidrat menggunakan energi cahaya. Dalam proses fotosintesis, reaksi kimia yang terjadi yaitu energi cahaya yang diserap mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa dan oksigen yang kemudian dilepaskan sebagai produk sampingan. Berdasarkan pemaparan tersebut, kalian bisa berdiskusi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di lembar kerja mahasiswa. Tentunya kalian harus menggunakan referensi dari artikel-artikel yang sudah kalian baca. Lalu, bagaimanakah lingkungan yaitu suhu mempengaruhi laju fotosintesis? Ya, suhu itu bisa mempengaruhi laju fotosintesis dengan mempengaruhi aktivitas enzim. Suhu yang terlalu rendah dapat memperlambat reaksi enzim sehingga membatasi laju fotosintesis. Sedangkan suhu yang lebih tinggi umumnya meningkatkan aktivitas enzim, meningkatkan fotosintesis hingga suhu optimal. Suhu yang tinggi dapat menyebabkan denaturasi enzim, menghambat fotosintesis, dan malah merusak jaringan tanaman. Kemudian intensitas cahaya. Intensitas cahaya secara langsung mempengaruhi laju fotosintesis, yaitu dengan menyediakan energi untuk proses tersebut. Tingkat cahaya yang lebih tinggi umumnya menyebabkan peningkatan laju fotosintesis hingga mencapai titik jenuh. Bisa dilihat dari diagram bahwa cahaya itu menjadi faktor pembatas. Ada titik jenuh di mana titik jenuh itulah yang memperlambat proses fotosintesis. Faktor pembatas untuk cahaya itu merupakan titik di mana intensitas cahaya menjadi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan energi pada fotosintesis. Ambang ini dikenal dengan titik jenuh cahaya. Yang terakhir yaitu karbon dioksida. Karbon dioksida digunakan sebagai sumber karbon untuk membangun molekul organik. Lebih banyak karbon dioksida biasanya berarti tumbuhan dapat membuat lebih banyak makanan. Terlalu sedikit karbon dioksida dapat membatasi laju reaksi karena tumbuhan itu bergantung pada karbon dioksida untuk menghasilkan gula selama proses tersebut. Terakhir, diskusi kalian yaitu tentang langkah-langkah apa yang akan kalian ambil untuk melindungi paru-paru dunia.